Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, luar biasa bahwa kita tetap diberkati oleh Tuhan dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang liturgi. Nah, kita akan membahas yaitu kisah seru transformasi liturgi melalui jejak sejarah. Ya, kita akan belajar apa itu transformasi liturgi dari beberapa waktu ke waktu-waktu yang kemudian kita akan belajar bersama-sama. Nah, kita harus tahu bahwa ibadah dalam perjanjian lama itu sudah ada dan itu sudah dilakukan oleh bapak-bapak gereja atau bapak-bapak patriark pada waktu itu, walaupun tata cara ibadahnya masih sangat sederhana. Nah, biasanya ibadah itu dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada waktu matahari terbit maupun matahari terbenam. Nah, namun dalam perkembangannya teman-teman, ibadah bukan lagi dilakukan pribadi-pribadi, tetapi dalam Mazmur 42 dan 1 Tawarikh itu dalam bentuk jemaat, jadi perkumpulan, jadi tidak hanya pribadi begitu. Nah, hal itu dimulai pada saat zaman Musa, di mana bangsa Israel mulai beribadah di kemah suci. Sehingga memang tadi ibadah itu urusan menjadi urusan pribadi, sekarang sudah mulai berubah menjadi urusan komunal. Dan itu dilakukan di kemah suci. Nah, sistem ibadah ini terus-menerus dilakukan, ya kan? Ketika bangsa Israel menetap di tanah Kanaan, apalagi ketika bangsa Israel membangun bait suci, ibadah ini mulai dibakukan. Nah, liturgi dari ibadah sinagoge itu terdiri dari shema, doa, ya kan, pembacaan kitab suci dan kemudian ada penjelasan. Nah, shema itu apa? Shema itu adalah ucapan yang dilakukan waktu ibadah, yaitu dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi memang ada pengakuan begitu ya, ada pengakuan. Nah, sedangkan doa merupakan ungkapan dari hati yang disampaikan kepada Allah yang di dalamnya ada doa pengampunan dosa, doa syukur, dan doa permohonan. Nah, untuk pembacaan kitab suci biasanya diambil dari Torah, ya, kelima kitab Musa, Tehillim, kitab Mazmur, Nebiim, kitab nabi-nabi, dan Ketubim. Biasanya atau tulisan atau kitab-kitab yang lain begitu. Nah, ibadah dalam perjanjian baru teman-teman kita akan perhatikan bahwa dalam zaman Tuhan Yesus bangsa Israel sudah kembali dari pembuangan. Bangsa Israel sudah menetap di tanah Kanaan. Bait suci sudah dibangun kembali. Nah, oleh karena itu, pada saat zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi itu beribadah di sinagog. Ya, pengikut Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus pun juga beribadah di tempat itu. Nah, sistem ibadah yang dipakai lebih mengikuti sistem ibadah sinagog, di mana acaranya terdiri dari puji-pujian, doa, pembacaan kitab suci, dan ada penjelasan. Meskipun Alkitab tidak memberikan lukisan lebih lengkap, tetapi indikasi tersebut bisa kita jumpai dalam Alkitab itu sendiri. Unsur-unsur yang ada dalam ibadah itu satu, pelayanan firman, teman-teman. Ya, pelayanan firman. Karena bagaimanapun juga pada saat itu menjadi unsur terpenting dalam ibadah Yahudi. Selanjutnya, teman-teman, kita bisa perhatikan bahwa ada doa, ada pengakuan iman, ada nyanyian mazmur, puji-pujian, ada salam pembukaan dan berkat penutup, ada ekaristi, ada baptisan, dan kemudian menukik kepada zaman bapak-bapak gereja sampai sekarang, ada penambahan yaitu doa syafaat. Nah, ada pendapat Justinus Martir yang mengatakan bahwa pembacaan kitab suci biasanya dilanjutkan dengan doa syafaat. Nah, dalam periode liturgi, khususnya pada tahun 313 Masehi, dan kemudian ada ungkapan abad keempat dan abad kelima, itu mulai menukik kepada puji-pujian yang lain, misalnya nyanyian jawaban atau nyanyian tanggapan begitu. Mulai ada perubahan-perubahan. Jadi memang dinamis sekali peribadahan ini. Dan yang terakhir,
kita bisa tahu bahwa ada perubahan-perubahan khususnya dari gereja timur di mana struktur fundamental liturgi, ya kan, baik gereja barat maupun gereja timur itu ada perbedaan. Tetapi yang jelas bahwa liturgi itu dinamis, bisa berubah, tidak baku. Dari gereja perdana sampai sekarang itu ada perubahan-perubahan. Maka teman-teman, mari belajar dari sejarah ini kita bisa memahami bahwa liturgi itu berkembang dan sangat dinamis. Terima kasih. Kita ikuti perkuliahan ini dengan sukacita karena kita akan mendapatkan hal-hal baik dan hal baru dari perkuliahan liturgika ini. Salam dari saya, Justiniaga Simanjuntak.